Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu praktek muamalah. Dalam praktek muamalah itu sendiri, terdapat 3 kategori pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang jual beli. Pembahasan yang kedua adalah tentang qirat. Pembahasan yang ketiga adalah tentang riba. Namun pada pertemuan kali ini, Bapak akan fokus pada satu pembahasan, yakni pembahasan jual beli. Dalam pembahasan jual beli itu sendiri memiliki beberapa subtema. Subtema yang pertama yakni pengertian jual beli atau kita kenal dalam bahasa Arab sebagai bai atau bai'un. Sedangkan subtema yang kedua akan membahas tentang hukum jual beli. Subtema yang ketiga akan membahas tentang syarat dan rukun jual beli. Sedangkan subtema yang keempat akan membahas tentang macam-macam jual beli. Sedangkan subtema yang terakhir akan membahas tentang jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang oleh agama. Mari kita beralih pada subtema yang pertama, yakni pengertian jual beli atau bai'un. Arti jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang dimaksud kata harta adalah terdiri dari dua macam. Pertama, harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, harta yang berupa manfaat. Dalam hal ini bisa berbentuk jasa, misalnya pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain-lain. Beralih pada subtema selanjutnya, yakni hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Hal ini dilandaskan pada dalil berdasarkan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya ada juga ayat yang menjelaskan tentang jual beli, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, yakni tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Selain itu juga ada hadis yang menjelaskan tentang jual beli itu sendiri, yang berbunyi an Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul bazzaru wa sahhahul hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Beralih pada subtema berikutnya, yakni tentang syarat dan rukun jual beli.
Pada subtema ini, kita difokuskan pada 2 poin. Poin yang pertama adalah syarat, sedangkan poin yang kedua adalah rukun. Syarat jual beli itu sendiri, yang pertama, syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi. Dalam bahasa Arab kita kenal sebagai akid, orang yang bertransaksi. Orang yang bertransaksi memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama harus baliu, sedangkan syarat yang kedua harus berakal. Syarat yang selanjutnya adalah rusdu, memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Syarat selanjutnya adalah suka sama suka. Kemudian, pada syarat berikutnya, syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli. Tidak semata-mata setiap barang dapat diperjualbelikan. Kemudian Islam memberikan batasan-batasan barang yang bagaimana dan barang apa saja yang bisa diperjualbelikan. Syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli dikenal dalam bahasa Arab sebagai ma'qud alaih. Syarat dari barang itu sendiri, yang pertama harus suci. Selanjutnya, syarat barang tersebut harus bermanfaat. Dan yang ketiga, syarat dari barang itu sendiri harus dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Selanjutnya, dapat diserah terimakan. Selanjutnya, syarat barang, kadar, dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Syarat ucapan serah terima dalam bahasa Arab kita kenal sebagai ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu sendiri mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama, ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan. Syarat yang kedua, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota, dan lain sebagainya. Berikutnya kemudian syarat alat transaksi jual beli, yaitu alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Beralih pada rukun jual beli. Rukun jual beli yang harus dipenuhi, yang pertama akid, pihak yang bertransaksi. Yang kedua ma'qud alaih, mencakup barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga yang harus dipenuhi siwat, ijab kabul, yakni ucapan serah terima dari penjual dan pembeli, ijab dari pihak penjual, kabul dari pihak pembeli. Subtema berikutnya adalah macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu sendiri, yang pertama ada bai'un sahihah. Apa kemudian yang disebut dengan bai' sahih? Yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun bisa juga dikenal dengan bai' sahihah, yang dalam pengaplikasiannya tentunya sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya dalam jual beli. Jual beli yang kedua adalah bai'un fasidah atau bai' fasid. Bai' fasid itu sendiri adalah akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Beralih pada penjelasan macam-macam bai' sahih atau bai' sahihah. Yang pertama, bisa dikatakan bai' sahih apabila jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Selanjutnya, jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah akad salam. Selanjutnya, jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak, baik sarf. Kemudian, jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan, baik murabahah.
Kemudian jual beli barang secara kerjasama atau serikat yang dikenal dengan bai isyrak. Selanjutnya, jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Hal ini dikenal dengan bai muhatah. Macam-macam bai sahihah yang ketujuh, yaitu jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Kita kenal dengan bai tauliyah. Selanjutnya jual beli hewan dengan hewan. Kita kenal dengan bai muqabadah. Selanjutnya jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika tidak ada kecocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. Yang ke-10, yakni jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat. Hal ini kita kenal dengan bai bisyarti al-bara'ah min al-aib. Beralih pada macam-macam bai fasidah, yaitu transaksi jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang ada beberapa poin, di antaranya 1. Jual beli sistem ijon. Jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isi dan buahnya, atau masih gambling. Yang kedua, jual beli barang haram, seperti jual beli minuman keras, khamr, bangkai, darah, daging babi, patung berhala, dan sebagainya. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Hal ini dilarang karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Selanjutnya yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki, yakni barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas, menjual buah-buahan yang belum nyata manfaatnya. Selanjutnya subtema yang terakhir, yaitu jual beli yang sah hukumnya akan tetapi dilarang oleh agama. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Sedangkan yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Demikian penyampaian materi pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat anak-anak didik serap dengan baik dan semoga menjadi ilmu yang barokah. Sampai jumpa, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.